Halo teman-teman, balik lagi dengan saya Ubid. Nah, kali ini kita sudah memasuki ke Capture 20 untuk tutorial Golang untuk pemula ya. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang if statement ya, atau if expression. Langsung aja. Nah, if statement sama dengan bahasa pemrograman lain ya, di Golang juga mendukung if statement. Jadi rata-rata bahasa pemrograman kan pasti ada ya pengkondisiannya, seperti if else ya, kayak gitu. Di Golang juga ada. Nah, if statement digunakan untuk percabangan gitu ya, dimana kita bisa mengeksekusi kode program tertentu ketika suatu kondisi itu terpenuhi ya, untuk if statement. Jadi kalau if statement itu jika kondisinya itu terpenuhi ya, kayak gitu. Nah, suatu kondisi dapat bernilai true atau false ya. Di if statement kita banyak menggunakan operator perbandingan dan operator logika. Nah, sebelumnya kan kita udah belajar operator perbandingan ya, kayak lebih kecil, lebih besar gitu ya. Lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan, dan tidak sama dengan gitu ya. Itu operator perbandingan. Nah, operator logika juga banyak juga nih digunakan, yang sebelumnya kita udah pelajari juga, seperti and, or, dan not ya. Seperti itu. Nah, ini kita masuk ke if statement ya, sintaksnya. Nah, untuk if, gunakan if statement untuk menentukan blok kode yang akan dieksekusi jika suatu kondisi benar ya. Nah, di sini nanti blok kodenya. Jadi, kalau kondisinya benar nanti dimasukkan ke sininya ya, kodenya ya. Lalu keyword if case sensitive harus ditulis dengan huruf kecil semua ya. Jadi ini nggak bisa if ditulis dengan huruf besar ya, atau i-nya besar gitu ya. Dia case sensitive sifatnya. Sintaksnya seperti ini ya. If ini keywordnya, lalu diikuti dengan kondisinya nih. Kondisinya apa gitu ya. Lalu ketika kondisinya benar, tulis kodenya di sini. Seperti itu ya untuk sintaks if statement. Oke. Nah, ini untuk contoh program if statement ya. Nah, lebih enaknya kita langsung aja coba di kode editor kita ya. Oke, teman-teman, kayak biasa buka VS Code-nya, lalu bikin folder dulu. Misalkan di sini saya bikin namanya go if statement gitu ya. Oke, kalau udah kita buka di VS Code-nya seperti biasa. Nah, ini kalau udah kebuka gini, kita bikin file main.go. Nah, kita buat di sini. Nah, oke, kita masukin di dalam file main ini. Kita akan membuat contoh untuk ini ya, program if statement ya. Misalkan kita bikin variabel dulu namanya number. Udah, isinya value-nya 10, lalu kita bikin if di sini. Sintaksnya kan if. Nah, ini huruf kecil semua ya, nggak bisa if ini nanti error deh. If lalu kita number. Nah, itu variabelnya kita pakai operator ini ya, operator perbandingan ya. Kita coba if number sama dengan 10 gitu ya. Jangan lupa kurung buka kurung tutupnya, curly bracketnya gitu. Nah, di sini masuk ya apa yang mau kita kodenya jika itu kondisinya benar gitu ya. vmt.println misalkan number adalah 10 gitu ya. Oke, seperti ini ya. Nah, ini kalau kita jalanin, go run main.go. Nah, ini number adalah 10 ya. Jadi kita pertama bikin variabel, lalu kita pakai if pengkondisian. Ini kondisinya if kondisi numbernya sama dengan 10. Kan ini true ya. True kan di sini jika kondisinya benar maka dia akan dieksekusi ini ya. Number adalah 10 gitu ya. Seperti itu kalau untuk if ya. Nah, tapi kalau di sini kondisinya salah, dia nggak akan mencetak apa-apa. Misalkan contohnya ini kita ganti ya, jadi 20.
Kita jalanin lagi. Nah, dia nggak mencetak apa-apa karena kondisinya salah. Ini kan sedangkan di sini yang kita cetak kalau kondisinya benar gitu ya. Nah, gimana kalau kita mau mencetak untuk kondisinya yang salah? Nah, kita bahas ya di slide selanjutnya. Kita balik. Nah, ini if else statement. Gunakan else statement untuk menentukan blok kode yang akan dieksekusi jika suatu kondisi salah. Nah, tadi kan kita ada kondisi yang salah ya. Nah, seperti ini sintaksnya. If, lalu kondisinya seperti tadi. Nah, di sini masukkan kode yang dieksekusi jika kondisinya benar kayak tadi. Nah, di sini tambahin lagi nih kata kunci keyword else, lalu diikuti dengan curly bracket lagi. Nah, di dalamnya kita masukin kode yang akan dieksekusi jika kondisinya salah gitu ya. Jadi kalau salah lari ke sini, kalau benar lari ke sini, kayak gitu. Oke, ini contohnya ya. Oke, kita langsung coba lagi aja di kode editor kita langsung. Nah, ini di sini aja. Ini kita kasih komen aja ya, if statement. Kita bikin yang di bawahnya ya, di sini. If else statement. Oke. Kita bikin misalkan variabel namanya angka gitu ya. Angkanya 5 gitu value-nya. Lalu kita pakai if lagi, kita pengkondisian if angka, kita coba pakai ini ya, operator modulo ya. Angka di modulo 2 sisa hasil baginya sama dengan 0, maka jika kondisinya benar kita cetak itu misalkan genap. Nah, di sini keyword else-nya ya. Nah, kalau kondisinya salah, kita di sini kata kuncinya else, lalu curly bracket lagi di sini. Tulis enter. Nah, di sini masukin kondisi ketika kondisinya salah gitu ya. Kita masukkan misalkan ganjil ya, ganjil gitu ya. Oke. Nah, seperti ini ya untuk sintaks else ya. Jadi dia setelah curly bracket ini, ketika ini kondisi benar, ini akan dijalankan, dan ini ketika kondisinya salah akan dijalankan ini else ini ya. Ini blok kodenya ini, kalau ini blok kodenya ini gitu ya. Oke, coba kita jalanin dulu programnya, hasilnya untuk if else statement. Nah, ini hasilnya ganjil ya, dia akan lari ke sini, ke else, karena kan ini angkanya kita masukkan variabelnya 5 ya. 5 di modulo 2 itu kan sisa hasil baginya harusnya 1 ya. Nah, ini kan 0. Kalau 0 dia larinya ke sini. Karena dia 1, dia lari ke blok kode yang di sini, artinya ganjil. Kayak gitu ya. Kalau teman-teman rubah misalkan di sini 6 gitu misalkan. Nah, 6 itu kan dibagi di modulo 2 sisa hasil baginya kan 0 ya. Harusnya dia lari ke sini. Gitu. Kalau kita coba, nah ini kan dia larinya ke genap kayak gitu ya untuk else statement. Jadi dia akan mencetak ke blok kode jika kondisinya itu salah. Oke ya, kita lanjut lagi. Nah, ada lagi else if statement ya. Jadi gunakan else if statement untuk menentukan kondisi baru ya jika kondisi pertama salah gitu ya. Nah, ini kan tadi kita bikin if kondisi nih, misalkan ini kondisi yang pertama, kondisi 1. Nah, kita bikin kodenya yang akan dieksekusi jika kondisi 1 benar gitu. Nah, kalau misalkan kita punya kondisi yang lain, kadang kita butuhkan kondisi yang lain gitu ya, misalkan. Nah, itu kita pakai keyword else if. Jadi di sini tambahin setelah curly bracket yang tutupnya si if kondisi 1, kita tambahin else if kondisi 2-nya masukin di sini, lalu curly bracket lagi. Nah, di sini masukin nih kode yang akan dieksekusi jika kondisi 1 salah dan kondisi 2 benar gitu ya. Lalu di sini baru else-nya di sini ya, yang tadi itu yang sebelumnya nanti paling terakhir dia ditaruhnya si else-nya.
Nanti ini kode ini akan dijalankan jika kondisi 1 dan kondisi 2 itu dua-duanya salah ya. Seperti itu. Oke. Nah, ini contoh programnya ya untuk program else if ya. Kita langsung coba aja seperti biasa di kode editor kita. Nah, kita coba di sini aja ya. Else if statement. Oke. Sini misalkan kita bikin variabel nilai. Nilainya misalkan 85. Oke, terus absen misalkan. Kita bikin nilai absen itu misalkan 90. Nah, kita gini. Kita sekarang coba pakai operator logika ya, gitu ya. Kita coba terapkan ya di sini ya. Oke, nah ini kan udah dibikin variabelnya, kita di sini tinggal masukin if ya, kondisinya. If nilai lebih besar dari 90 dan absen lebih besar dari 95, maka jika kondisi 1 benar, ini apa yang mau kita jalankan? Nah, kita cetak misalkan sangat baik, nilai misalkan ya, sangat baik. Oke, gitu. Nah, di sini kita masukkan tadi nih si else if statementnya. Jika kondisi 1 salah, kita masukin else if keywordnya ya, lalu diikuti dengan kondisi keduanya. Kita masukin misalkan nilai lebih besar dari 80 gitu ya, dan absen lebih besar dari 85. Nah, di sini jika kondisi 2 benar dan kondisi 1 salah, di sini masukin apa yang mau kita lakukan. Misalkan kita cetak nilainya baik gitu ya. Nah, terakhir misalkan ini jika kondisi 1 dan kondisi 2 salah, kita masukkan else-nya. Di sini berarti kita cetak aja misalkan cukup gitu ya, nilainya cukup. Nah, seperti ini ya. Untuk else if statement itu di sini seperti ini. Jadi dia else if keywordnya, lalu kondisi keduanya apa gitu ya. Ini kondisi keduanya nih kita masukin kayak gitu. Oke, kalau kita coba jalanin programnya ya untuk else if statement, clear dulu, go run main.go. Nah, ini dia hasilnya baik. Nah, ini dia lari ke else if ya. Kan nilainya itu 85 sama 9, absennya 90 ya. Kondisi pertama itu nggak terpenuhi ya, kalau pakai dan ini kan harus dua-duanya ya. Dan true di berarti hasil nilainya true gitu. Nah, ini nilainya lebih besar dari 90 enggak kan? Dia 85. Absennya lebih besar dari 95 enggak dia 90. Nah, maka dia akan lari ke sini gitu ya. Nilai lebih besar dari 80, benar, true. Dan absen lebih besar dari 85, benar, ini 90 absennya, true. Nah, maka kalau dia true dan dia true, maka dia akan menjalankan program yang ada di bawah sini ya. Maka dia akan mencetak hasilnya baik. Nah, ini nggak akan dieksekusi karena dia udah selesai di sini ya, karena nilainya terpenuhi. Seperti itu ya untuk else if. Nah, ini untuk else if ini sebenarnya kita bisa ini ya, bisa banyak gitu ya, nggak hanya satu, itu tergantung kita kebutuhan program kita. Misalkan teman-teman masih butuh gitu ya, bisa nih kita misalkan di sini else if lagi, else if gitu ya. Nah, di sini bisa teman-teman tinggal tambah lagi else if, kurung buka kurung tutup lagi gini. Lalu kondisinya di sini ya, misalkan ya. Ini kondisi 3 misalkan kondisi. Nah, di sini kita masukin ya, misalkan kita bikin else if lagi ya, contoh lagi ya. Kita misalkan if nilai gitu ya, nilai lebih besar dari 60 misalnya, 60 dan absen lebih besar dari 70 gitu ya. Lalu lakukan di bawah ini misalkan f println ini misalkan kita
cukup ya, cukup. Nah di sini misalkan kita ganti yang terakhirnya buruk gitu ya, buruk. Nah kayak gitu. Nah ini bisa ya teman-teman ya, else if ini nggak terbatas ya, tergantung kebutuhan kita ya. Jadi teman-teman kalau misalkan kondisinya banyak ya boleh lagi aja else if lagi gitu ya. Nanti terakhirnya diakhiri dengan else-nya apa gitu ya, kayak gitu. Itu bisa ya jadi ya. Ini kalau kita jalanin hasilnya sih sama ya. Kalau kecuali kalau nilainya kita ubah ya, misalkan ini nilainya kan batasnya 60, misalkan ini 65 ya. 65 atau ini misalkan lebih bisa berarti 75 misalkan ya. Oke, coba kita jalanin. Nah, ini akan nilainya cukup ya. Dia akan lari ke sini ya karena nilainya terpenuhi yang ini. Kalau misalkan dia nggak terpenuhi semua else if-nya, coba misalkan kita ganti ya ini 50 gitu ya. Absennya 50 gitu ya. Nah ini kan dia akan lari ke blok kode yang terakhir ya, yang else itu ya. Nah buruk gitu ya. Jadi dia kondisi percabangan itu apa berurutan ya, dimulai dari sini. Nanti dicek dulu yang ini dulu gitu ya. Terus nanti lari ke else if-nya, lalu ke else if lagi, dan terakhir ke else. Seperti itu ya teman-teman yang untuk else if statement. Oke. Kita lanjut lagi sekarang. Nah, ini nested if nih. Kita juga bisa membuat statement if di dalam statement if atau biasa disebut nested if ya, atau if bersarang. Nah, sintaksnya gini ya. If kondisi satu, nah ini kode yang akan dieksekusi jika kondisi satu benar gitu. Nah, di sini masukin lagi nih teman-teman if lagi. Jadi namanya if bersarang ya di dalam if. Ini kan masih di dalam blok kode ini ya. Di sini. Nah, di sini kita masukin if lagi gitu. If kondisi 2, nah di sini kode yang akan dieksekusi jika kondisi 1 dan kondisi 2 benar. Jadi jika ini benar, dia juga akan lari ke sini gitu. Nah, baru ini akan dieksekusi kayak gitu ya. Nah, ini untuk contoh program nested if. Kita langsung coba aja ya, teman-teman ya. Untuk nested if di kode editor kita. Misalkan di sini aja ya kita buat ya, bawahnya nested if. Nah, misalkan kita bikin variabel 6 sama dengan 100. Nah, kita di sini kita bikin nested if-nya if 6 lebih besar sama dengan 80, maka apa yang kita lakukan, fmt print, kita print cetak 6 lebih dari 80 gitu ya. Oke, seperti ini. Nah, di sini teman-teman bikin lagi if, masih di dalam blok kode ini ya. Ini kan blok kodenya di sini. Kita bikin lagi if di sini, if bersarang. If 6 lebih besar dari 90. Nah, maka kita lakukan apa? Kan kita cetak lagi 6 juga lebih dari 90 gitu ya. Nah, seperti itu. Ya kan? Nah, di sini kalau udah nanti teman-teman tinggal, ini kan blok if-nya ya. Tinggal dikasih else aja kondisi jika tidak terpenuhi ya, atau kondisi 1 dan if yang bersarangnya salah, dia akan di sini misalkan kita cetak aja 6 kurang dari 60 gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi if bersarang seperti ini, dia di dalam if ini ada if lagi di dalam blok kode if ini seperti ini. Oke. Ini kalau kita coba jalanin yang nested if ya. Jangan lupa save dulu. Nah, kita jalanin go main.go. Nah, dia akan mencetak dua ini ya. 6 lebih dari 80 kan benar, dia akan lari ke sini lagi. 6 juga lebih dari 90. Seperti itu untuk membuat nested if atau if bersarangnya. Ini kadang-kadang juga dibutuhkan juga ya. Nanti teman-teman juga bisa juga di sini dimasukin else lagi gitu ya. Di dalam nested if ada else lagi. Itu bisa juga sih dalam nanti ketika membuat program
Itu kadang dibutuhkan ya. Nanti disesuaikan aja sama kebutuhan program teman-teman yang mau dibuat gitu ya. Intinya polanya sama sih, if else seperti yang di atas gini ya. Nanti seperti ini polanya ketika nested if butuh else atau butuh else if, di sini dibuat lagi gitu. Polanya sama. Nanti teman-teman bisa explore lagi ya untuk nested if gitu ya. Oke, seperti ini. Kalau ini misalkan kondisinya kita salahin, misalkan 60 gitu ya. Ini hasilnya pasti dia akan lari ke sini ya. Nah, 6 kurang dari 80 ya. Jadi dia keluar dari blok kode ini, dia tidak mengeksekusi si nested if dalamnya ya. Dia akan lari ke sini gitu ya. Oke, seperti itu aja untuk nested if juga ya. Ini kode-kodenya. Oke, kita balik lagi ke slide. Nah, oke, selesai untuk materi if statement ya. Seperti itu ya, teman-teman ya. Nanti teman-teman kalau butuh source code-nya, teman-teman bisa ke sini ke GitHub saya. Nanti saya lampirin juga di link video di bawahnya ya, di bawahnya di deskripsinya. Nanti sama slide-nya juga saya share. Oke, terima kasih teman-teman. Tolong bantu like kalau teman-teman suka dengan video ini gitu ya, atau share ke teman-teman yang lain yang lagi belajar juga biar ilmunya bermanfaat. Lalu teman-teman juga boleh komen saran, kritik, pertanyaan atau request materi yang lain boleh. Lalu jangan lupa teman-teman subscribe ya teman-teman, biar nanti nggak ketinggalan materi-materi selanjutnya, karena akan terus berlanjut ya materi-materi selanjutnya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton ya.